Tadinya sehat, olahraga malah kena serangan jantung. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Banyak orang nanya ke saya dengan nada heran, "Dok, kok bisa ya orangnya rajin olahraga, nggak merokok, makanya sehat, tiba-tiba meninggal saat lagi maraton?" Nah, ini adalah salah satu pertanyaan klasik yang selalu bikin dahi orang berkerut dan alis naik sebelah. Karena secara logika, olahraga kan menyehatkan, kok malah jadi penyebab serangan jantung? Sebenarnya, jawabannya itu ada di dalam tubuh kita sendiri, tepatnya di dinding pembuluh darah jantung kita. Di sana bisa aja ada yang namanya vulnerable plaque seperti ini nih, alias plak yang rapuh. Plak ini terbentuk dari timbunan lemak, kolesterol, dan sel-sel peradangan di dinding arteri. Masalahnya, plak ini seringkali diam tanpa gejala, tidak terasa nyeri, tidak bikin sesak, dan tidak muncul di pemeriksaan sederhana seperti EKG biasa. Jadi, seseorang itu bisa tampak sehat di luar, tapi di dalamnya sudah ada bom waktu kecil di pembuluh darahnya. Penyakit jantung koroner ini bukan proses semalam. Dia berkembang pelan-pelan selama bertahun-tahun. Seperti cicilan KPR yang baru terasa berat di tahun kelima. Awalnya cuma 20% tersumbat, lalu 30%, 40%, bahkan 50%. Nah, di tahap ini, seseorang itu bisa merasa benar-benar sehat karena aliran darah masih cukup untuk kebutuhan jantung sehari-hari. Tapi, ketika dia olahraga berat, detak jantungnya naik, tekanan darahnya melonjak, dan aliran darah itu meningkat cepat. Tekanan di dinding pembuluh darah pun akan bertambah. Nah, disinilah risiko besarnya. Plak yang rapuh tadi itu bisa pecah atau rupture. Begitu plaknya itu pecah, tubuh itu langsung menganggapnya seperti luka terbuka dan membentuk gumpalan darah atau trombosis untuk menambalnya. Masalahnya, kalau tambalan itu malah menutup seluruh aliran darah ke otot jantung, terjadilah serangan jantung mendadak. Dan karena prosesnya ini berlangsung sangat cepat, dalam hitungan menit, orang itu bisa kolaps bahkan sebelum sempat bilang tolong. Itulah sebabnya kasus tadinya sehat olahraga malah meninggal, itu bisa terjadi bahkan pada orang yang kelihatannya fit. Banyak orang salah paham, mereka pikir selama tidak ada gejala berarti aman. Padahal tidak ada gejala bukan berarti tidak ada masalah. Justru pada tahap awal aterosklerosis, penumpukan lemak di dinding pembuluh darah, tubuh itu belum bisa memberi tanda apa-apa. Kadang malah baru ketahuan saat udah 70% tersumbat atau setelah ada kejadian fatal. Jadi kalau misalnya kamu punya faktor resiko, seperti misalnya obesitas, darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, atau merokok, lalu kamu bilang, "Saya sehat kok, nggak pernah ada nyeri dada." Nah, itu bukan tanda sehat, itu tanda denial yang tingkat dewa. Olahraga itu teman-teman, itu memang penting ya, tapi bukan berarti semua jenis olahraga itu cocok untuk semua orang. Kalau kamu punya risiko tinggi penyakit jantung, lalu langsung ikut maraton 10 km tanpa ada persiapan, nah itu sama aja seperti menyuruh pembuluh darahmu itu ikutan gladi resik untuk kiamat. Saat kamu lari, detak jantung itu bisa melonjak sampai 150 kali per menit. Tekanan di pembuluh darah pun naik drastis. Kalau misalnya naik di atas 180 mm Hg, nah di saat itu kalau misalnya ada plak yang rentan di pembuluh darah di jantungmu, tekanan darah yang besar ini bisa memicu pecah. Nah, terus harus bagaimana dong? Masa nggak boleh olahraga? Boleh banget, tapi prinsipnya itu know your limit. Kalau kamu punya faktor risiko, sebaiknya lakukan pemeriksaan dulu sebelum mulai olahraga intensitas tinggi. Pemeriksaan paling sederhana adalah treadmill test atau stress test, di mana dokter itu akan memantau aktivitas jantungmu saat diberi beban fisik bertahap. Dari situ bisa dilihat apakah ada tanda-tanda gangguan aliran darah ke jantung yang muncul hanya saat jantungnya itu bekerja keras. Kalau dari hasil treadmill test ini mencurigakan, biasanya dokter akan lanjut ke pemeriksaan yang lebih spesifik, seperti misalnya CT scan koroner atau angiografi koroner. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi plak yang belum menyebabkan gejala, tapi sudah mulai terbentuk. Biasanya, pemeriksaan seperti ini direkomendasikan untuk orang yang tampaknya sehat, tapi punya multiple risk factor. Misalnya, usianya itu udah di atas 40 tahun, tapi dia perokok aktif, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah, dengan begitu, kamu bisa tahu kondisi pembuluh darah sebelum terlambat. Yang sering saya temui adalah pasien yang merasa, nggak usah diperiksa, toh saya rajin jogging tiap hari. Padahal, kalau jantungnya itu punya plak yang rapuh, jogging, kemudian lari, detak jantung yang melonjak tinggi, tensinya jadi tinggi, nah itu bisa jadi pemicu, bukan pelindung. Olahraga yang aman itu harus bertahap, mulai dari ringan, sedang, seperti misalnya jalan cepat, bersepeda santai, atau berenang. Ukurannya gampang, kalau kamu masih bisa ngobrol saat olahraga, berarti intensitasnya itu masih aman. Kalau kamu udah ngos-ngosan sampai nggak bisa bicara, nah itu sinyal kamu untuk istirahat dulu. Dan ingat, tujuan olahraga itu bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membuat jantung bekerja lebih efisien.
Kalau setiap kali olahraga kamu merasa seperti mau pingsan, berarti bukan kamu yang menang lawan malas, tapi jantungmu yang sedang protes keras. Dengarkanlah tubuhmu. Kalau muncul nyeri dada, sesak, berdebar tidak wajar, segera hentikan aktivitas dan periksa ke dokter. Jangan anggap enteng hanya karena masih merasa muda. Pembuluh darah itu tidak peduli umur, dia peduli gaya hidup kamu. Intinya, banyak serangan jantung terjadi bukan karena orangnya tidak sehat, tapi karena dia tidak tahu ada bom waktu yang diam di tubuhnya. Dan bom itu bisa meledak saat tubuh dipaksa bekerja terlalu keras. Jadi kalau misalnya kamu punya faktor risiko, jangan merasa kebal hanya karena sering olahraga. Justru, kamu harus lebih hati-hati dan pastikan olahraga itu dilakukan dengan aman, sesuai kondisi tubuh kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bagikan ke teman, keluarga, atau komunitas olahraga kamu. Karena bisa jadi, dengan satu share, kamu sedang menyelamatkan seseorang dari serangan jantung yang datang tiba-tiba. Jantungmu itu kuat, tapi bukan superhero. Dia tetap perlu dijaga dengan bijak.